Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi saya ucapkan buat kita semua. Pagi hari ini kita patut mengucap syukur sama Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini dalam keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, sebuah karena anugerah Tuhan. Terlebih kalau pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan. Maka dari itu waktu yang singkat ini kita pergunakan, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seberapa banyak yang siap memberi yang terbaik untuk Tuhan, boleh lambaikan tangan dengan saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami ucap syukur Tuhan, buat setiap anugerah-Mu, buat setiap kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kalau kami masih ada sampai saat ini dengan keadaan tubuh yang sehat, semua karena kasih anugerah Tuhan. Maka dari itu ya Bapa, pada pagi hari ini kami mau datang ke hadapan Tuhan. Kami mau membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau membawa penyembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum lebih dalam lagi ya Bapa, ampuni setiap pelanggaran dosa kami yang gak berkenan Tuhan, baik sengaja maupun tidak, agar setiap penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terlebih urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, boleh mengoreksi setiap hati kami, boleh mengoreksi setiap kehidupan kami, dan boleh menjadi berkat dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Serahkan ibadah kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap berada dalam hadirat Tuhan. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Terima segala pujian dan hormat Tuhan. Kau saja yang layak ya. Akan dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Akan dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan.
Katakan Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Hanya Kau Tuhan yang layak. Yesus Kau Tuhan, Kau yang suci. Yesus, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak. Terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Terima Yesus Kau Tuhan. Katakan lagi, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci. Oh, yes Lord. Kau layak terima segala pujian hormat ya Tuhan. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, mari sembah Dia. Kau yang layak Tuhan, menerima segala pujian. Kau yang layak Tuhan, kami berikan yang terbaik pagi hari ini hanya untuk Engkau. Bawa ucapan syukur kami untuk Kau pagi hari ini ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak. Kami naikkan pujian kami, kami bawa ucapan syukur kami. Sebab Engkau Allah yang setia, layaklah Kau terima pujian. Mari sembah Dia lebih lagi. Kami datang kepadamu pagi ini ya Bapa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memberikan ucapan syukur kami buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Datang dengan penuh ucapan syukur. Kita masih ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan, menerima segala pujian. Haleluya. Mari sembah Dia, mari sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih ya Bapa, makasih Yesus, makasih Tuhan, makasih. Oh, kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan.
hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, merasakan hadirat-Mu lebih dalam lagi. Kami percaya dalam hadirat Tuhan ada kuasa kesembuhan. Kami percaya ya Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita dalam Tuhan untuk lebih lagi Tuhan. Kami mau bersorak-sorai untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bebaskan setiap roh kami Tuhan. Bebaskan setiap roh kami. Kami bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Sebelum kita bersuka cita lebih lagi, mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Boleh kita kasih salam dengan sapaan seperti ini kepada depan, belakang, kanan, kirinya. Mari kita muji nama Tuhan untuk lebih lagi.
pemegang hari esok. Yang pegang hari esok, hidup jadi berarti start dia hidup. Sekali katakan dengan penuh sukacita. Ada hari esok, start dia hidup. Tak gentar karena ku tahu yang pegang hari esok, hidup jadi berarti start dia hidup. Katakan hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti start dia hidup. Katakan sekali lagi. Hidup jadi berarti start dia hidup. Beri kemuliaan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Kita kembali silakan buka Bible. Haleluya. Hidup kita menjadi berarti karena ada Yesus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Dia adalah Allah yang setia. Mari kita tenangkan hati kita sejenak. Kita akan menerima budi firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu. Kehidupan kami menjadi berarti. Kehidupan kami menjadi berharga. Hanya karena Engkau ada dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami meminta kepada Tuhan, sertai setiap kehidupan kami Tuhan. Sertai setiap langkah kami. Bimbing dan pimpin hidup kami ya Bapa. Peganglah setiap tangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Puji syukur dalam simfoni
katakan sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh Kudus. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Sembah Dia, kudus, 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 kudus Tuhan, kudus namamu. Ku bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Ajaib namamu. Katakan nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Katakan sekali lagi, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Ya lama sikina, lama sakala, lama sikina. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami telah dimenangkan Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik dan sangat-sangat baik. Selama-lamanya kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih pujian penyembahan kami jadi rupa yang harum, berkenan dan menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tubuh kehidupan kami, tubuh kehidupan hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan bertetamu dalam kehidupan kami Tuhan. Buah manis di depan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Suatu kemurahan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita ketika kita masih ada di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita baca dari Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Di situ judul perikopnya adalah penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kalau Bapak Ibu sekarang baca dari perikop situ, ada 7 poin dari penjelasan sebelum Injil Matius pasal 13 ayat 36, yaitu tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Jadi di sini adalah penjelasan sebelum itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 7 yang dijelaskan di sini adalah yang pertama, orang yang menabur benih baik adalah anak manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ladang adalah dunia. Yang ketiga adalah benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Yang keempat adalah lalang adalah anak-anak si jahat. Kelima, musuh yang menabur benih lalang adalah iblis. Yang keenam adalah waktu menuai adalah akhir zaman. Dan yang 7 adalah para penuai adalah malaikat. Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di situ bahwa ada penjelasan-penjelasan bagaimana perumpamaan itu
yang dimaksud oleh Tuhan itu dari perumpamaan tentang gandum di antara lalang itu, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat akhir dari kehidupan gandum dan lalang ini sangat-sangat bertolak belakang. Yaitu seperti lalang kita bisa lihat bahwa lalang itu akan dikumpulkan ke dalam api dan demikian. Jadi apa yang dikumpulkan di dalam api, apa yang dimasuk dengan lalang itu adalah segala sesuatu yang menyesatkan, segala sesuatu yang melakukan kejahatan, itu akan dicampakkan ke dalam api dan di situ terdapat ratapan dan kertak gigi, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada suatu saat juga kehidupan gandum juga akan tampak seperti matahari yang bersinar, bercahaya di dalam kerajaannya, Bapak Ibu sekalian. Ini sangat-sangat bertolak belakang akhir dari gandum dan lalang. Dan kalau misalnya kita baca dari Injil Matius pasal 13 ayat 43, di situ ada kata-kata yang menarik. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dan juga dalam perumpamaan tentang seorang penabur juga ada kata-kata seperti ini. Injil Matius pasal 13 ayat 9. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi mendengar ini sangatlah penting bagi kehidupan gandum atau benih yang ditaburkan itu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kalau misalnya kita baca dari Injil Matius pasal 13 tentang perumpamaan seorang penabur, kita bisa lihat bagaimana banyak sekali orang yang mendengar namun tidak mengerti karena telinganya berat untuk mendengar. Dan lebih jauh lagi, Bapak Ibu sekalian, kita bisa katakan bahwa berbahagialah orang yang mendengar. Ketika kita mendengar itu sangat-sangat berbahagia. Banyak orang yang ingin mendengar tapi tidak bisa mendengar, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kehidupan kita anak-anak Tuhan pada pagi hari ini? Ketika kita dikasih kesempatan untuk mendengar, apakah kita bisa mendengar atau tidak? Ini yang harus kita sikapi. Jangan-jangan ketika kita mendengar tapi kita tidak mengerti. Itu juga bisa, Bapak Ibu sekalian. Ini hati-hati ketika kita mendengar dalam hal ini. Jangan sampai ketika ada dulu orang bilang kuping cantelan gitu kan. Nggak pernah mendengar, nggak pernah didengar salah satu orang tua seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Karena banyak orang ingin mendengar tetapi tidak bisa mendengar, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan kehidupan kita, sekali lagi saya tanya seperti ini. Ketika kita anak-anak kerajaan ya, anak-anak yang baik, bibit yang baik yang ditaburkan di dalam ladang, di dalam dunia ini kita hidup di dalam dunia. Ketika kita bertumbuh, bibit itu bertumbuh, gandum itu bertumbuh, tetapi di saat yang sama juga, katakan apa? Iblis menaburkan benih juga, yaitu lalang atau anak-anak si jahat. Jadi saat yang sama ketika Tuhan menabur benih, di saat yang sama juga iblis menabur benih, Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus kita waspadai. 1 kali 24 jam yang sama, tanah yang sama, panas yang sama, hujan yang sama. Namun sekali lagi akhirnya akan berbeda. Mendengar saja tidaklah cukup. Karena ada yang mendengar namun tidak mengerti. Kalau Bapak Ibu sekalian baca tentang perumpamaan seorang penabur di situ. Ada yang mendengar dan segera menerimanya dengan gembira, namun datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun murtad. Ini juga tentang mendengar, Bapak Ibu sekalian. Ada juga yang mendengar, namun karena kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kita bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang diharapkan dari seorang penabur? Seorang penabur sangat-sangat berharap, Bapak Ibu sekalian. Orang yang mendengar firman dan mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Jadi ini harapan dari penabur,
Bapak Ibu sekalian. Sebuah bibit yang ditabur di dalam suatu ladang, pasti diharapkan suatu kelak nanti akan menghasilkan buah yang berlipat-lipat, buah yang baik. Tentulah ada suatu perbedaan yang khas sekali ketika pohon itu bersama-sama bertumbuh. Karena ladang dan ilalang dengan gandum. Harus ada hasil akhir yang berbeda. Bisa dibayangkan ketika gandum itu bertumbuh sama-sama dengan lalang, tapi ketika sama-sama besar, gandum itu tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan apa-apa. Apakah dia tetap disayang-sayang masuk ke dalam itu lumbung? Tidak. Pasti akan dibuang ke perapian juga. Ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai kita mendengar tapi kita tidak mengerti ataupun kita mati. Itu Bapak Ibu sekalian. Tidak menghasilkan buah apa-apa. Tidak menghasilkan apa-apa. Kalau gandum tidak berbuah, nasibnya pasti akan sama dengan ilalang. Tuhan Yesus banyak sekali berbicara tentang menghasilkan buah, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita harus ingat juga, hasil yang baik haruslah dihasilkan dari bibit yang baik pula. Betul gak? Bibit yang baik dihasilkan dari pohon yang baik. Dan itu dimulai dari masa namanya kanak-kanak. Yang pertama, masa kanak-kanak. Amsal 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Dan Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu. Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu maka ia akan mendatangkan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ini harus kita ingat dari masa kanak-kanak. Firman Tuhan katakan apa? Kita harus mendidik anak kita. Kita harus mendidik. Jadi jangan sampai kita bilang, gak apa-apa namanya juga anak-anak. Kita biarkan, kita tidak didik. Itu salah. Sangat-sangat salah. Ini peran orang tua dalam rumah sangatlah penting. Dari masa kanak-kanak sudah tahu kelakuannya. Dan itu akan mendatangkan ketentraman dalam kehidupan kita nanti, Bapak Ibu sekalian. Dan sangat-sangat bersyukur ketika guru-guru sekolah minggu punya hati yang sangat mengasihi anak-anak sekolah minggu. Saya katakan bahwa guru-guru sekolah minggu itu kangen sekali sama anak-anak sekolah minggu. Karena tidak bisa bertatap muka sekarang ini. Tapi puji Tuhan, guru-guru sekolah minggu punya hati Bapa ketika dia benar-benar merasakan rasa sayangnya kepada anak-anaknya. Dia berusaha untuk memberikan firman Tuhan yang terbaik melalui channel yang di-share ke setiap hari Minggu di dalam grup kita. Tetapi bagaimana respon kita? Bagaimana respon orang-orang tua? Ketika guru-guru sekolah minggu sudah mencoba untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanannya. Tetapi bagaimana respon orang-orang tua? Apakah kita sudah mempersiapkan anak-anak kita? Waktu khusus buat anak-anak kita mendengarkan firman Tuhan. Itu juga suatu pertanyaan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Apakah kita sudah mendidik anak kita dengan kebenaran firman Tuhan? Cucu kita, apa kita sudah siapkan waktu jam 9, biasa tayang itu seperti itu. Kita sudah siapkan. Kumpul sini. Saatnya kamu sekolah minggu, saatnya kamu mendengarkan firman Tuhan. Bukannya kamu sedang liburan, tetapi kamu ambil waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini harus menjadi respon dalam kehidupan kita sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian. Apakah kita sudah mendidik anak kita? Karena itu akan mendatangkan ketentraman, akan mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian,
kehidupan masa muda. Dari kecil kita sudah didik dia. Dan itu akan bertumbuh menjadi anak muda. Firman Tuhan dengan jelas bagaimana kehidupan anak muda. Dan saya juga sudah share pada minggu lalu melalui IGLF. Kita bisa lihat di situ bahwa kehidupan anak muda, kehidupan yang pengen tahu, ya kan, pengen mencoba, pengennya semuanya happy, pengennya semua baik-baik saja. Semua keinginan mata, semua keinginan apa lagi? Hati dia harus dituruti. Dan itu tidak salah. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 berkata seperti ini. Bersukacitalah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersukacita pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi bersukacitalah, berialah. Itu gak salah dalam kehidupan anak muda. Keinginan mata, keinginan apa? Hati dia kadang-kadang harus dituruti. Tetapi harus diingati juga bahwa itu akan membawa kepada pengadilan. Saya ingatkan kemarin pada khotbah saya pada anak muda. Gak ada yang salah dalam kehidupan anak muda. Tapi ingat, kita akan menghadap pengadilan. Tata suci Allah. Jadi benar-benar kita bisa hidup bebas tetapi tidak bablas. Kita bisa hidup, anak muda bisa mengekspresikan dirinya tetapi harus bertanggung jawab dalam hidupnya. Bagaimana anak muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Gak ada yang bisa menjaga kehidupan anak muda untuk hidup bersih selain firman Tuhan. Selain firman Tuhan gak ada yang bisa menjaga kehidupan anak muda untuk hidup bersih. Dan itu dimulai dari namanya keluarga. Dimulai dari namanya orang tua. Sekali lagi jangan orang tua merasa dia sudah muda, dia sudah punya pikiran sendiri. Tidak. Dan juga anak-anak muda jangan bilang mama sudah tua, papa udah sudah tua, saya sudah bisa nyari duit sendiri, saya sudah bisa mengatur kehidupan saya sendiri. Tidak. Dimulai dari mendengarkan nasihat orang tua. Kamu bisa baru menamakan, bisa mulai mendengarkan firman Tuhan. Bohong kalau misalnya kita bisa mendengarkan firman Tuhan tapi nasihat orang tua itu tidak kita bisa dengar. Dimulai dari hal yang kecil itu. Nasihat orang tua. Amsal 23 ayat 22. Amsal 23 ayat 22. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Anak muda, jangan pernah menghina ibu kita. Dan juga ingat nasihat orang tua kita, ingat nasihat ayah kita. Tanpa mereka, kita tidak bisa di dalam dunia ini. Tanpa perjuangan mereka, kita tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Dan itu adalah nasihat yang harus kita dengar, bagus. Jangan karena orang tua sudah tua, tidak bisa menghasilkan uang, kita yang memegang kendali dalam kehidupan ini. Kita merasa kita sudah bisa mengatur kehidupan orang tua, karena orang tua sudah kita kasih uang gitu kan. Karena kita yang sudah mulai bekerja, kita bisa mengatur orang tua seenaknya. Nasihat orang tua, udah masa bodoh. Orang gue yang nyari duit kok, tidak bisa seperti itu. Tetap dengarkan nasihat orang tua. Hormati orang tuamu. Dan yang ketiga, ketika kita sudah beranjak dewasa, atau kita sudah menjadi orang tua, bukannya berarti kita lepas tangan, bagus. Orang tua sekali lagi tetap aktif dalam mendidik anaknya. Ketika anak itu sudah mulai dewasa. Amsal 22 ayat 6.
Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, Amsal 22 ayat 6. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Jadi masih dididik. Dari masa kanak-kanak, remaja dan kaum muda tetap masih dididik dalam orang tua. Supaya masa tuanya ia pun tidak menyimpang dari jalan itu. Ketika anak kita tumbuh dewasa, tentu wajar. Ketika anak kita sudah mencari namanya pasangan hidup. Namun harus diingat dan diingatkan. Ketika anak kita sudah mulai mencari namanya pasangan hidup. Peran orang tua sangat penting sekali. Nasihat orang tua sangat penting sekali. Apalagi kalau saya mulai bicara dengan namanya pasangan hidup. 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi bisa dibayangkan bagaimana ketika pasang itu merupakan adalah pasangan yang tidak seimbang. Bisa dibayangkan Ibu sekalian. Nasihat apa yang bisa diberikan dari kedua orang tua itu ketika pasangan itu adalah pasangan yang tidak seimbang? Apakah dia bisa memberikan nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan? Apakah dia bisa membimbing anak itu dalam kebenaran? Ketika orang tuanya adalah pasangan yang tidak seimbang. Ini gak bisa. Jadi peran orang tua sangat penting ketika anak itu sudah memasuki pranikah. Kita bisa nasihati dia. Ingat pasangan kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan? Kamu adalah bibit yang baik yang ditaburkan Tuhan. Wanti-wanti Bapak Ibu sekalian. Wanti-wanti. Matius 7 ayat 17 dan 18 Bapak Ibu bisa baca di situ bahwa pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dan gak bisa pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ini harus diingat. Harus diingat. Jadi benar-benar kita mempersiapkan. Kita benar-benar mempersiapkan Bapak Ibu sekalian kehidupan kita. Sebelum masa itu datang, masa penuaian itu datang. Kita harus mempersiapkan kehidupan kita. Kita harus mempersiapkan anak-anak kita. Dan anak-anak kita harus bisa memandang jauh ke depan. Bagaimana dia mempersiapkan generasinya. Dan regenerasinya. Itu harus benar-benar persiapkan. Jangan sampai gagal. Jangan sampai gagal. Masa sekarang adalah masa persiapan. Jangan sampai ketika masa penuaian kita gagal. Matius 7 ayat 24 dan 25. Orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya adalah orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian datanglah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Kita nggak tahu kapan datangnya hujan. Kita nggak tahu kapan datangnya banjir. Nggak tahu kapan datangnya angin akan melanda rumah itu. Ini bicara tentang suatu bangunan. Bapak Ibu sekalian. Tetapi bagaimana bangunan itu didirikan. Itu sangatlah penting. Kita tidak tahu kapan masa penuaian tiba. Namun kita tahu ketika kita adalah bangunan yang didirikan di atas batu. Kita adalah benih yang baik yang ditaburkan Tuhan. Di dalam ladang, di dalam dunia ini. Dan kita suatu kelak tahu bahwa kita akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa kita. Amin. Tutup Alkitab kita. Dan kita mengangkat pujian. Tuhan, ku mau menyenangkanmu.
ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Jadikan pujian ini Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkan. Timbal seserangan kepada Bapak Gembala. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Pagi ini kita diberikan pengertian akan firman Tuhan. Kita mendengar semua, tapi mendengar itu tidak cukup. Kita juga harus mengerti apa yang Tuhan mau, bagaikan hubungan keluarga dengan anak. Apa yang Tuhan mau, papa mau atau mama mau, atau hubungan antara guru dengan murid. Apa yang mau guru kepada murid atau pimpinan kepada bawahan. Dan hari ini Tuhan mau kita mengerti betapa hidup ini indah, betapa hidup ini menyenangkan kalau kita mengerti apa yang Tuhan mau. Sejak anak-anak dididik, muda atau remaja dididik, dewasa, kita akan menikmati berkat Allah. Tuhan ingin mendapatkan gereja yang dewasa, bukan gereja yang anak-anak yang mudah dipermainkan angin-angin pengajar, tapi dewasa, bagi mempelai wanita yang siap berdandan bertemu dengan Dia. Sebab lalang satu ketika akan dibakar, tapi gandum akan dibawa ke gudang Allah. Kita tahu bahwa akhir zaman sudah depan mata kita. Kita hidup di akhir zaman.
Biar kita belajar selalu pekakan suara Tuhan. Pekakan suara Roh Kudus. Pekakan firman Allah dengan baik. Renungkan kembali firman-Nya. Renungkan. Saya nggak mau satu pribadi saudara masuk neraka. Tidak ada cita-cita dalam hati saya. Saya nggak mau saudara masuk neraka lewat batu karang atau gereja batu karang sama-sama. Saya masuk neraka, saudara masuk neraka. Sebab firman Allah katakan neraka surga pasti akan terjadi. Terang dan gelap sudah kita lihat. Jahat dan baik sudah kita lihat. Mari kita introspeksi diri. Hidup yang Tuhan berikan tidak lalu saja. Sajak saudara juga berdoa buat pribadi lepas pribadi. Apa jadi pergumulan saudara? Apa jadi beban saudara? Apa jadi masalah saudara? Katakan kepada dia pagi hari ini. Katakan kepada dia. Berbicara kepada dia. Dia sejauh doa. Dia jauh, tapi sejauh doa saudara. Berdoalah pribadi lepas pribadi. Apa yang jadi kesesakan saudara? Apa yang jadi beban saudara? Apa jadi masalah saudara? Katakan pada dia. Dia ada di samping saudara. Kuratakanlah ya ramasikila. Kuratakanlah ya ramasikila watakalama ya ramasikila. Kuratakanlah ya ramasikila watakalama. Berdoalah pribadi lepas pribadi. Bapa, Engkau lihat cerita hati mereka. Bapa, Engkau lihat air mata mereka. Bapa, Engkau lihat cerita hatinya. Engkau lihat tetesan air matanya. Mungkin dia tidak pandai berkata-kata. Engkau tahu hatinya tulus. Jangan satu pribadi tidak menikmati berkat Allah. Kau yang rohani kau berkati, yang jasmani juga engkau tahu kebutuhan mereka, Bapa. Ya saya nafkah. Dia perlu harus cari nafkah, Bapa. Besok harus bekerja, besok harus berdagang. Kemana saya cari nafkah? Kau engkau tidak berkati. Dan juga harus menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker ke Tuhan. Sebab pemerintah ada wakil Allah. Semua demi kebaikan. Berikan hikmat yang dari Tuhan. Sehingga mereka mampu mengerjakan yang sulit bagi orang lain, bagi dia tidak, Tuhan. Kau berikan kecerdasan sebagaimana Amsal 8 ayat 12. Kecerdasan bersama-sama dengan hikmat. Atau hikmat bersama dengan kecerdasan. Sehingga mereka mampu. Orang lain gak bisa, tapi anak-anakku bisa. Karena Engkau. Setiap perjalanan hidupnya hari lepas hari. Oh Tuhan, Engkau lihat mereka yang belum bekerja. Mungkin harus menghadapi tantangan yang berat. Tapi satu perkara Tuhan. Engkau lihat tetesan air mata. Terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu yang sudah menjadikan saluran berkat. Berkati pelayanan sisi kedua, sisi ketiga, kesehatan, rumah tangganya, hidup yang kasih. Terima kasih Bapa di surga. Kau sudah berkati ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan sampai akhir. Engkau ingatkan kami firman Tuhan. Kami bukan lalang, tapi kami gandum. Dan kami dengar. Dan kami mengerti apa Tuhan mau. Sebagai anak, didik anak sekolah minggu, remaja. Dan kami sudah merasakan dewasa. Sebab Engkau ingin mendapatkan gereja yang dewasa. Yang tidak cacat dan celah. Sebab Engkau merindukan gereja yang tidak cacat dan celah. Ketika Engkau datang, kami diubah dalam sekejap mata. Ketika Engkau datang kedua kali, kami siap dewasa berpakaian pengantin Tuhan. Bersemu dengan Engkau di awang-awang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi mereka yang tidak datang Pak, sisi yang pertama, sisi kedua bisa datang dengan baik. Dan ketiga bisa baik. Dan kami bersyukur
panitia sudah Natal sudah dibentuk dan kau juga ambil bagian seberapa yang kami berikan dengan hati yang tulus. Lebih pada Tuhan, bersyukur kau sudah berkati anak-anakmu ulangan tahun pada minggu ini. Kau berikan panjang umur, engkau juga memberkati segala kebutuhan hidup mereka. Bahkan juga yang ulang tahun pernikahannya, kau pelihara sekian tahun dan pernikahannya, engkau juga tahu kebutuhan hidup mereka. Biar keluarga bahagia, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Lebih pada Tuhan, sisi yang kedua kau berkati. Dan saat ini untuk melengkapi suatu ibadah, kami memberi kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Sebab firman Allah berkata dalam Ulangan 16 ayat 16, jangan datang kepada Tuhan dengan tangan hampa, tapi beri dengan sesuai dengan berkat-berkat yang kami berikan. Kami memberi kepada pekerjaan Tuhan dengan hati yang tulus, sebagaimana jemaat Makedonia sekalipun miskin, bahkan sangat miskin, tapi kaya dan kemurahan. Jadikan jemaat Batu Karang kaya akan kemurahan ketika dia memberi, tidak sayang apa-apa. Dan kalau dia memberi hati yang tulus buat kepujian Tuhan dan sukarela, tidak motivasi lain. Bahkan juga kami boleh mengembalikan hak milikmu dan korban syukur kepada Tuhan. Dan sebentar juga kami akan berpisah antar kami dengan selamat. Kembalikan kami minggu depan bersama saudara yang tidak hadir. Kalau yang rohani kau berkati, yang jasmani juga kami percaya engkau akan memberkatinya. Diberkatilah ladangmu, diberkati kandunganmu, diberkati keluar masukmu. Apa yang saudara kerjakan berhasil, bukan jadi ekor tapi kepala. Engkau bukan mengutang tapi akan menghutangkan. Biar setiap tapak kaki engkau berkati kami semua. Saudara kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinai engkau dan wajahnya. Tuhan memberi kau kasih karunia, Tuhan menghadap wajahnya kepada saudara. Tuhan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus